semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Maharani. Nomor NIM saya 2250235. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas FISIP dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Di sini kita pasti sudah tahu ya kan, maksud dari kata korupsi itu seperti apa. Pasti kita pemikirannya, oh dia makan uang rakyat, dia udah ngambil uang rakyat untuk kepentingan dia sendiri, dia mementingkan diri sendiri daripada rakyat-rakyatnya. Nah, di sini korupsi berdasarkan etimologi, korupsi berasal dari kata lain corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermoral kesucian. Pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Piut A. Paranta dan M. Dahlan Bahri, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan curang yang buruk seperti kecurangan, penyelewangan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri. Pengertian korupsi menurut para ahli, pada dasarnya pengertian korupsi dapat memberi warna pada korupsi dalam hukum yang positif. Karena itu, rumusan pengertian korupsi tidak ada yang sama pada setiap negara. Maksudnya itu seperti halnya narkoba juga kan dilarang kan, tapi untuk keobatan itu diperbolehkan karena kayak sebutuhnya aja, tidak boleh berlebihan. Nah, pada korupsi ini dalam hal positifnya itu sebenarnya korupsi itu boleh, tapi kita kayak bukan untuk kepentingan sendiri, seperti itu. Selanjutnya, dampak akibat korupsi. Dampak akibat korupsi tentunya pasti sangat besar bagi suatu negara yang dimana struktur pemerintahannya itu banyak yang terdapat korupsi. Yang pertama, korupsi dan dampak terhadap ekonomi. Ekonomi adalah sektor yang berdampak pertama dan secara langsung dari tindak pidana korupsi dilakukan akan berefek domino pada sektor lainnya. Korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik. Yang kedua, dampak terhadap sosial kemiskinan masyarakat. Dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat miskin adalah semakin mahalnya harga jasa berbagai pelayanan publik, semakin mahalnya harga-harga di pasaran yang mereka rasakan semakin naik harganya, dan pelayanan publik yang selalu apa-apa itu membutuhkan uang. Yang ketiga, dampak terhadap otoritas pemerintahan. Korupsi adalah penyebab dari runtuhnya otoritas pemerintahan yang menjadikan pemerintahan yang ada tidak bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, dampak terhadap politik serta demokrasi. Dampak sangat mengakar menjadikan kondisi politik sangat riskan. Terjadinya politik yang dilakukan sejak awal proses politik berjalan dengan cara menyuap dalam pelaksanaan politik. Seperti pemilu, calon pemilu ini pasti akan melakukan yang namanya suatu menyuap terhadap orang lain atau untuk diri saya sebagai pemilu selanjutnya, seperti itu. Yang kelima, dampak terhadap penegak hukum negara. Menimbulkan dampak di antara yang pertama, kepercayaan masyarakat terhadap hukum negara itu sudah tidak kuat. Justru kebanyakan masyarakat lebih tidak percaya pada hukum negara sendiri. Yang kedua, menimbulkan fungsi pemerintahan yang mandul.
Dan yang terakhir, dampak pertahanan negara. Indonesia negara nomor 15 terluas di dunia. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Korupsi yang terjadi terbentuknya akan berimbas kepada sektor pemerintahan, keamanan, kemiskinan, dan ketersediaan. Bentuk-bentuk korupsi menurut KPK. Yang pertama, kerugian uang negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penyeludupan. Dan yang keempat, perbuatan curang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.